Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa bersama Kakak Nancy dalam Do, Re, Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini Senin tanggal 19 April 2021 dalam Pekan Paskah ketiga. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai dengan 29 dengan perikop orang banyak mencari Yesus dan roti hidup. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca, merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah seluruh diri kami, agar dapat mendengarkan dan meresapi sabdamu. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pada ayat sebelumnya dalam Injil Yohanes diceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan kepada ribuan orang. Dan setelah semua orang makan sampai kenyang, ternyata
masih tersisa 12 bakul. Adik-adik masih ingat kan cerita tentang ini? Nah, mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ini akhirnya tersebar kemana-mana. Sehingga keesokan harinya banyak orang-orang lain yang berdatangan ke tempat tersebut untuk mencari Yesus. Tetapi ternyata Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah tidak berada di tempat itu lagi. Akhirnya orang banyak ini naik ke perahu dan mencari Yesus, dan mereka akhirnya menemukan Yesus di seberang laut itu. Ketika orang banyak akhirnya bertemu dengan Yesus, mereka bertanya kepada Yesus, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Nah, Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu menjadi kenyang." Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang sama tertuju kepada kita. Apakah kita mencari Yesus untuk melekat kepadanya, ataukah kita mencari Yesus karena ingin menerima berkat atau mujizat darinya saja? Misalnya, sebagai anak Bina Iman, kita ke gereja setiap hari Minggu untuk mengikuti Bina Iman, untuk memenuhi keinginan orang tua kita, supaya kita tidak dapat marah jika kita tidak pergi ke Bina Iman. Ataukah kita pergi ke Bina Iman karena kesadaran sendiri, karena percaya kepada Tuhan Yesus dan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup yang kekal. Bagi remaja yang sudah komuni, apakah kita mengikuti perayaan Ekaristi hanya supaya orang tua juga tidak marah kepada kita? Ataukah karena kita mengikuti perayaan Ekaristi sebagai kerinduan dalam hati kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan mencari Yesus melalui perayaan Ekaristi itu? Bagi remaja sebagai misdinar atau putra-putri altar, apakah kita menjalankan tugas sebagai misdinar, putra-putri altar, untuk menyenangkan orang tua, dipuji orang banyak, supaya terlihat keren? Ataukah supaya kita semakin dekat dengan Yesus, Sang Roti Hidup yang kekal? Sebagai anak dan remaja misioner, mari kita belajar untuk mencari Yesus karena ingin semakin dekat dengannya. Kita mencari Yesus karena percaya kepadanya bahwa Dialah Sang Roti Hidup yang kekal. Karena melalui Tuhan Yesus, maka kita dapat sampai kepada Bapa. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Mengikuti Bina Iman dan perayaan Ekaristi dengan sungguh-sungguh mengarahkan hati dan pandangan kita untuk bertemu dengan Yesus. Atau sebagai anak dan remaja misioner, yang paling terpenting adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, memberikan waktu khusus bagi Tuhan dalam doa pribadi, walaupun doa bersama dalam keluarga, agar kita semakin dekat dengan Sang Roti Hidup kekal. Dan jangan lupa, semangat anak dan remaja misioner 2D 2K. Doa, derma, kurban, kesaksian.
Mari kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dengan semakin percaya kepadanya, mencari Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, melalui pelayanan kita masing-masing, sehingga kita benar-benar bertemu dengan Sang Roti hidup kekal dalam setiap hari, dalam setiap tingkah laku kita. Ayo kita mendoakan doa anak misioner Indonesia bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat yang penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obat yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak remaja dan misioner karena telah mendengarkan renungan hari ini. Mari kita lanjutkan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.